Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Kemudian setelah Bahtera Nuh selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap dan mengumpulkan umatnya serta perbekalan selama akan terjadinya banjir. Nabi Nuh kemudian segera mempersiapkan diri dan membuka bahteranya. Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk segera berlindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga membawa segala jenis binatang yang berpasang-pasangan, mulai dari binatang buas, burung, gajah, sapi, hingga semut. Pada hari itu pula, malaikat Jibril turun ke bumi dan membantu Nabi Nuh mengumpulkan serta menggiring setiap dua binatang yang berpasangan agar nantinya setelah azab melanda seluruh dunia dan menenggelamkan daratan beserta isinya, setiap spesies binatang tidak punah dan bisa berkembang biak untuk generasi umat manusia selanjutnya. Menurut beberapa riwayat, hewan pertama kali yang dinaikkan adalah sepasang burung kakak tua, sedangkan hewan terakhir yang dinaikkan adalah sepasang keledai. Diceritakan pula bahwa di pundak keledai, iblis ikut bergelantungan agar bisa masuk ke dalam bahtera Nuh dan mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak masuk ke dalam. Istri dan putra Nabi Nuh Kan'an yang tidak beriman bahkan turut serta mencemooh bahtera Nabi Nuh sehingga mereka tidak ikut menaiki bahtera tersebut. Hanya ada sekitar 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya telah mengatur segala sehingga agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut hingga naluri buasnya turun. Setelah semua pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, lalu pintu masuk dan seluruh pintu bahtera ditutup dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Maka turunlah air hujan dari langit dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari berbagai penjuru dan celah-celah bumi. Seluruh celah bumi seolah-olah seperti mata air yang mengeluarkan air dengan sangat deras tanpa henti-hentinya. Air hujan yang sangat deras terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya selama di bumi diciptakan, termasuk pula sesudah sampai sekarang. Tidak pernah terjadi hujan deras dengan begitu hebatnya. Air lautan kemudian bergejolak dan ombak dahsyat menerpa serta menyapu bumi beserta isinya. Dalam sekejap saja, debit air semakin meninggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyatnya yang membanjiri bumi. Seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan air sehingga seluruh isinya tenggelam bersama kaum Nuh yang zalim. Bumi tenggelam dalam air sampai permukaan bumi tertinggi untuk pertama kalinya yang tidak pernah terjadi lagi sampai saat ini. Itulah azab berupa bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Nabi Nuh yang sudah sangat menyimpang dari jalan Allah dan telah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai 4 orang putra, yakni putra tertua bernama Kan'an, kemudian yang kedua bernama Yafith, Sam, dan Ham. Putra tertua Nabi Nuh merupakan anak yang zalim dan durhaka kepada Nabi Nuh. Dia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dan mula-mulanya berpura-pura beriman. Bahkan dia dan ibunya yang merupakan istri Nabi Nuh sering menghina dan mencemooh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya yaitu Kan'an. Beliau meminta agar Kan'an naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain. Namun dengan angkuhnya, Kan'an menolak dan tetap pada pendiriannya, tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Kan'an termasuk golongan orang-orang yang merugi dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika air bah sudah mulai meninggi, Nabi Nuh sebagai seorang ayah terus membujuk sang anak agar menaiki bahtera dan berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah dan janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir." Al-Quran surat ayat 43. Akan tetapi Kan'an justru menganggap bahwa bencana tersebut merupakan peristiwa alam biasa.
Kan'an kemudian menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Dan dijawab pula oleh Nabi Nuh, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Percakapan Nabi Nuh dan Kan'an ini termuat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 43.